Shalom semua sahabat-sahabat saya dimanapun Anda bisa bergabung di dalam program kita kali ini, yaitu dalam program Firman Allah yang Hidup. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat dari kitab Yesaya pasal 48 dari 2 ayat saja, ayat 17 dan ayat 18. Saya temukan bagaimana firman Tuhan itu bermakna bagi semua kita. Firman Allah mengajari kita, firman Allah menuntun kita supaya kehidupan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, dari kehidupannya tidak punya tujuan menjadi kehidupan yang penuh dengan tujuan dan penuh dengan kepastian, pastinya di dalam Tuhan. Dan lebih daripada itu ada faedah, ada keuntungan-keuntungan yang kita mau dapatkan ketika Anda dan saya mengikuti apa yang menjadi arahan firman Tuhan dan kita gemar untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Walaupun saya tahu katakan bahwa hari ini ada banyak konsekuensi yang kita akan terima ketika Anda belajar mendengar bahkan melakukan setiap perintah Tuhan. Walaupun mungkin ada kesulitan, ada tantangan, bahkan mungkin saya katakan ada rintangan yang mungkin besar yang datang bagi setiap kita menjadi pengalaman. Tapi dengar saudaraku, di balik semuanya itu Tuhan sementara mengajar kita, Tuhan sementara menuntun kehidupan Anda dan saya supaya menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Mari sama-sama kita bisa melihat apa yang Tuhan katakan. Yesaya pasal 48 di dalam ayatnya 17. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Sampai di sana. Firman Tuhan datang kepada umat yang dikasihinya, yaitu umat Israel. Dan saya tahu firman Tuhan juga datang kepada semua kita, karena saya dan saudara adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap pribadi yang dikasihi oleh Tuhan, dia akan diajar, dia akan dituntun, bahkan dia akan diarahkan untuk mengenal sesuatu, untuk belajar sesuatu, bahkan mendapat sesuatu dari apa yang diperintahkan itu. Alkitab bilang, akulah Tuhan Allahmu, yang kita kenal saat ini di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau. Jadi bagaimana Tuhan itu mengajari kepada setiap kita tentang sesuatu yang memberikan keuntungan. Jadi apa yang Tuhan ajarkan itu, apa yang Tuhan akan berikan bagi setiap kita itu memberikan keuntungan, memberikan faedah. Memang di dalamnya ada sebuah proses, saudaraku. Tidak serta-merta kita melihat faedahnya saja, tapi pernahkah kita berpikir, pernahkah kita kembali mereview kehidupan kita? Sesungguhnya di dalam ajaran Tuhan itu ada proses di dalamnya. Kita mau luaskan hati kita supaya kita menjadi seorang murid, dan dia menjadi seorang guru bagi setiap kita. Dia mengajari hal-hal yang tentunya berguna bagi seorang murid. Saya pastikan bahwa ketika ada seorang guru mengajari murid-muridnya, tentu apa yang diajarkan berguna, bukan? Apa yang diajarkan berfaedah. Baik berfaedah buat kemampuan dia, buat pengetahuan dia, bahkan buat kehidupan dia setelah dia mungkin selesai sekolah itu. Bukan demikian seorang guru. Nah itulah sama dengan kehidupan kita. Kita murid dan dia adalah guru. Dan dia mengajari banyak hal tentang kehidupan ini bagi setiap kita. Dan ending-endingnya adalah ada keuntungan. Ada faedah yang tentunya kita alami. Nanti faedahnya bagaimana? Anda temukan di dalam ayatnya yang ke-18. Lalu yang kedua saya temukan bagaimana dia Tuhan yang menuntun kehidupan kita di jalan yang harusnya kita tempuh. Ya, jadi sekali lagi bahwa dalam hidup kita banyak pilihan, saudaraku. Dalam semua perjalanan kita banyak pilihan. Dan pilihan kita menentukan sampai di mana tujuan kita. Ketika Anda akan menuju kepada sesuatu, pastinya ada satu jalan, satu lintasan yang perlu kita tempuh. Sama dengan kehidupan kita menuju ke sorga, sesungguhnya Tuhan menuntun Anda dan saya menuju jalan yang harusnya kita tempuh. Ada banyak jalan dalam dunia ini, jangan sampai kita kesasar. Jangan sampai kita salah memilih jalan itu, karena mungkin sepertinya enak, sepertinya nyaman, sepertinya baik buat kita lihat, bahkan buat kita rasakan. Tapi ujung-ujungnya Alkitab katakan apa? Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Jangan sampai kita terjerembab kepada jalan itu. Tapi Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Dan dia jalan yang benar. Dan dia akan membawa hidup kita pastinya saat ini menuju jalan yang sementara dia arahkan. Relakan hatimu, berikan waktu biar kita berjalan di dalam jalannya Tuhan. Lalu keuntungannya seperti apa?
Ya, seperti saya sampaikan tadi di dalam ayatnya ke-18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Jadi setiap kita yang diajar tadi, sekiranya kita memperhatikan perintah-perintah Allah dan tentunya kita mau melakukan semua perintah Allah itu dalam kehidupan kita hari lepas hari, di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pendidikan kita, di dalam relationship kita dengan sahabat-sahabat kita, atau juga di tengah-tengah pelayanan Anda dan saya, maka Alkitab katakan sesungguhnya damai sejahtera akan mengalir kepada setiap kita seperti sungai yang tidak pernah kering. Itulah keuntungan yang pertama bagi orang-orang yang mau diajar oleh Tuhan. Bagi orang-orang yang mau memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Dan tentunya dengan setia, dengan taat mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Sesungguhnya berkat yang pertama ada damai sejahtera yang Anda akan alami. Pribadi kita, rumah tangga kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bahkan pelayanan Anda dan saya akan mengalami yang namanya sukacita. Sukacita di sini saya masuk adalah sukacita di dalam Tuhan. Bukan sukacita yang bersumber daripada manusia, bukan. Tapi sukacita yang bersumber atau yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan Anda dan saya. Tuhan berjanji bahwa sesungguhnya setiap orang yang mau mengikut Dia akan memikul salib. Setiap Anda dan saya yang mau berjalan di dalam jalannya akan melewati sebuah proses kehidupan. Tapi ketahuilah Bapak Ibu saya kasihi, di balik semuanya itu, di ending semuanya itu sesungguhnya ada damai sejahtera yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sukacita itu Alkitab katakan seperti sungai yang tidak akan pernah kering. Sebentar lagi kita masuki musim kemarau di Indonesia. Tahukah Anda banyak sungai-sungai yang kering? Artinya kalau sungai itu kering, tidak berfungsi, tidak ada kehidupan ketika sungai itu kering, Tapi ketika sungai itu ada airnya, ada kehidupan di dalam sungai, bahkan sungai itu bisa mengalirkan air sampai ada kehidupan yang mengalir dari sungai itu. Saya katakan bahwa orang yang senang, yang gemar mendengar perintah Tuhan dan melakukan segala perintah Tuhan, dia diibaratkan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dikatakan berikutnya, dan sesungguhnya ada kebahagiaan yang terus menerus, ada sukacita, ada kesenangan ilahi yang bergerak dalam kehidupan setiap kita, dan sukacita itu berlimpah-limpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wow, luar biasa. Sukacita yang dikerjakan Roh Kudus tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan setiap kita. Anda dan saya, yang pertama saya katakan Anda akan mengalami damai. Lalu yang kedua Anda menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan Yesus. Setiap Anda akan dibuat menjadi orang-orang yang tetap bergirang. Sekalipun mungkin hari ini kondisi kita mungkin tidak baik menurut cara pandang manusia. Mungkin ada penyakit yang sementara engkau alami. Ada penderitaan yang sementara mungkin engkau sementara berjuang di dalamnya. Atau mungkin ada kelemahan, ada kesulitan yang sementara kita lewati. Dengar saudaraku, ketika setiap kita benar-benar mau respon dengan firman Tuhan, lalu Anda melakukan segala kehendak Tuhan, tepat seperti apa yang Dia mau, sesungguhnya hatimu akan dibuat menjadi hati yang penuh dengan sukacita. Ada damai yang mengalir dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin ada air mata, ada kelelahan, ada kecapean, atau mungkin ada pengorbanan yang kita bisa berikan karena Anda dan saya mengikuti kehendak Tuhan. Tapi di balik itu dengar, ada faedah, ada keuntungan yang kita mau dapatkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berdoa kepada setiap Anda yang bisa mendengarkan firman Tuhan melalui program ini. Sama-sama kita belajar. Saya juga belajar untuk meresponi apa yang Tuhan mau. Lalu kita mengerjakan dengan setia, dengan taat. Di balik itu ada faedah, ada keuntungan, dan kita bisa berglori di dalamnya. Puji Tuhan. Ini perenungan firman Tuhan buat program kali ini. Kiranya apa yang kita bisa pelajari bersama-sama saat ini menjadikan berkat dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati semua kita.